Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya IWB Channel, Irwan Bushairi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih atau cara-cara apa yang perlu Anda semua perhatikan apabila Anda semua berkeinginan berhajat niat ke luar negeri sana, baik itu di Jazirah Arab ataupun di Eropa lainnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara tuntas kepada Anda. Langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan. Oke, kita akan membahas langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan, yaitu langkah yang pertama dari segi ukhrawiyahnya, kemudian langkah yang kedua dari segi duniawiyahnya. Seperti yang dikatakan orang banyak, TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Bisa kita artikan juga TKI, takwa kepada ilahi. Langkah yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah yaitu TKI, takwa kepada Allah. Apabila kita ingin keluar negeri, hendaknya kita mempersiapkan diri kita, ketakwaan kita, keimanan kita, keikhlasan kita, karena kita akan meninggalkan keluarga kita. Oleh sebab itu, takwa kepada ilahi sangatlah penting di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya mendapatkan kelancaran di perjalanan, sehingga mendapatkan rezeki yang halal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsira. Bertebarlah di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa dzkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kita tidur, di waktu kita bekerja, dan di waktu-waktu kita beraktivitas lainnya. Dengan ingatan yang apa? Dengan ingat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kemudian saran saya, hendaklah meminta izin kepada kedua orang tua Anda apabila Anda semua masih mempunyai orang tua. Karena apa? Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keridaan Allah itu tergantung keridaan orang tua, dan murkanya Allah tergantung kemurkaan orang tua. Oleh sebab itu, hendaknya meminta izin kepada kedua orang tua Anda apabila Anda masih mempunyai orang tua. Setelah itu, minta izinlah kepada istri Anda, suami Anda apabila Anda semua mempunyai keluarga. Setelah itu, keluarga besar Anda. Insya Allah, apabila kita meminta izin kepada keluarga, istri ataupun suami, ataupun semua keluarga kita, insya Allah apa yang kita harapkan, cari fulus, insya Allah mulus. Perjalanan kita dari rumah sampai ke tempat kita bekerja nantinya berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu persiapkan duniawiyah kita. Apa itu? Mulai dari berkas-berkas kita, identitas kita, baik KTP, KK, surat nikah, akte kelahiran, surat izin dari desa. Apabila semua berkas-berkas itu terpenuhi, insya Allah semua apa yang kita hajatkan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila berkas itu telah lengkap, baru berkas-berkas yang kita persiapkan itu kita serahkan kepada PT ataupun penyalur-penyalur tenaga kerja yang terpercaya. Dalam artian terpercaya di sini yaitu mempunyai legalitas daripada pemerintah. Setelah itu, langkah yang perlu Anda perhatikan juga, hendaknya menurut saya pribadi, hendaknya Anda berproses itu ke PT ataupun sponsor-sponsor yang betul-betul Anda kenal. Baik itu ada hubungan keluarga, ada hubungan saudara kita kepada mereka. Supaya apa? Supaya apa yang kita proses, misalkan ada nilai miss-nya barangkali, cepat kita atau bisa kita ketahui di mana sih rumahnya, siapa sih keluarganya. Kalau sponsor ataupun PT-PT yang kita tidak kenal, siapa tahu nanti prosesnya lambat ataupun tidak bisa diberangkatkan, kemana kita akan mencari? Oleh sebab itu, carilah PT yang terpercaya, yang kita tahu legalitasnya, yang ada hubungannya dengan keluarga kita ataupun dari sanak saudara kita. Apabila nantinya tidak sesuai apa yang kita inginkan, bisa kita cari ataupun bisa kita diskusikan seandainya kita bisa ataupun berangkat ke luar negeri sana. Kemudian apabila berkas-berkas itu terpenuhi, maka serahkanlah kepada PT yang terpercaya seperti apa yang saya katakan tadi. Nanti PT atau penyalur-penyalur tenaga kerja akan memprosesnya, baik itu medical check up, kesediaan visa, paspor, ID kerja, ataupun segala macam yang dibutuhkan apabila kita ingin ke luar negeri, berproses ke luar negeri. Oleh sebab itu, ingat, hendaknya selalu ingat bahwa kebanyakan teman-teman kita ini
Mohon maaf, begitu mereka ingin keluar negeri, menyerahkan berkas, persiapkan dan menyerahkan berkas ke PT ataupun ke tempat-tempat penyalur, mereka secepatnya ingin terbang. Itu salah fatal sebenarnya. Misalkan ini, apabila kita ingin keluar negeri, hendaknya kita mempunyai skill, mempunyai bakat, mempunyai jati diri yang kuat, mempunyai hal-hal yang positif yang kita jual nanti ke luar negeri dan tempat kita bekerja. Misalkan, apabila berkeinginan ke luar negeri di daerah Arab Saudi, Anda berkeinginan menjadi supir, hendaknya Anda harus belajar nyupir, harus bisa mengendarai mobil. Apabila Anda ingin ke daerah Eropa ataupun di Australia sana, Anda ingin bekerja sebagai tukang kebun, Anda harus mempunyai legalitas ataupun mempunyai skill di bidang perkebunan, ataupun setidaknya Anda harus menguasai bahasa Inggris. Oleh sebab itu, PT ataupun tempat penyalur tenaga kerja mempersiapkan tempat sekolah. Sekolah dalam artian bukan sekolah SD, SMP, atau SMA. Bukan, kalau kita di PT atau di tempat penyelenggara pelatihan, kalau kita sekolah SD lagi, SMP lagi, dan SMA, dong kapan kita berangkat? Yang saya maksud di sini adalah tempat-tempat pelatihan atau tempat menyimpan skill Anda. Paling tidak Anda bisa bahasa Inggris. Karena apa? Karena apabila Anda sudah bisa bahasa Inggris atau dikatakan sebagai bahasa global pada saat ini, insya Allah Anda tidak akan kewalahan ataupun pusing di luar negeri sana. Karena apa? Karena bahasa itu sangatlah penting, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab apabila Anda berkeinginan ke Jazirah Arab lainnya. Oleh sebab itu, setelah Anda berproses, maka Anda harus ataupun diarahkan untuk training, untuk pelatihan, paling tidaknya training atau pelatihan bahasa. Dalam artian tanda kutip di sini, kebanyakan dari pihak-pihak trainer itu menyediakan ataupun mengarahkan kepada kita, yaitu pelatihan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, harapan saya, persiapkan diri Anda, persiapkan mental Anda, keyakinan Anda, sehingga kemantapan di dalam kepribadian Anda mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranjak dulu. Pada kesempatan kali ini, sebagai bahan acuan, saya akan memberikan atau menyuguhkan video teman saya, kegigihan teman saya yang akan berproses ke luar negeri. Dia dari nol, tidak mengerti bahasa, terutama bahasa Inggris. Oleh sebab itu, jangan Anda tertawakan, jangan Anda hinakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan videonya kepada Anda. Semoga dengan video ini kita mengambil iktibar ataupun pelajaran apa yang perlu kita ambil, sehingga dengan video ini akan memantapkan kita semua untuk mempersiapkan diri dari sekarang apabila Anda semua berkeinginan keluar negeri. Dan inilah videonya. How long you have experience? Berapa lama Anda memiliki pengalaman? Yes. Tahu. How long you have experience? 3 years. Salah. How long you have experience? How long have you experienced? How long you have Dalam experience? bahasa Inggris, itu artinya just like. Stop it you. Di bongkos ya, pasar rokok dia tulis bahasa aja bahasa Inggris jam ini. Stop it you. Stop it. Selamat kamu bodoh. Yes. 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 Benar. Enggak, aku kena stupid kan? Iya artiin. Tapi ada. Angka aku kena stupid ya artiin. Aku unit ngerawas nu. Berarti lamun kena unit bahasa Inggris. Jawab, lamun salah nih jawab. Maram nih kan. What's your name? What's your name? Siapa namamu? Oh, baru dia jadi hati lamun salah unit tenden bau sih nanti. Gimana?
Anda semua sudah lihat kan? Begitulah kegigihan ataupun kerja keras saudara-saudara kami di sini dalam mencari pekerjaan di luar sana. Karena mencari kerja di luar sana tidaklah mudah. Oleh sebab itu, persiapkan diri Anda, baik itu mental, keahlian Anda. Karena apa? Karena kita ke luar negeri itu menjual nama baik kita, menjual nama baik keluarga kita, dan menjual nama baik negara kita. Apabila kita sudah baik di luar negeri sana, insya Allah nama baik negara kita akan diperhitungkan oleh orang-orang di luar negeri sana. Seperti apa yang dikatakan pemerintah, kebanyakan tenaga kerja Indonesia itu, TKI itu kebanyakan yang sakit kepala sebelah. Makanya pemerintah mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia itu sebagai tenaga kerja migran, sakit kepala sebelah, migran atau migran, terserah Anda semua. Yang penting jangan Anda sakit kepala, jangan Anda sakit hati. Semoga apa yang kita hajarkan berjalan dengan lancar, tercapai segala keinginan dan hajat-hajat kita ke depan, insya Allah. Mungkin hanya ini tutorial dari saya, dari IWB Channel. Semoga memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada Anda semua. Bantu like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.